إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ramadan sudah berlalu 16 hari kita berpuasa. Maka tentu di hari yang ke-16 ini mari kita muhasabah diri kita semua. Sudahkah kita mendapatkan hikmah dari puasa ini atau belum? Kalaulah sudah, marilah kita tingkatkan. Dan kalaulah belum, mari kita berusaha sekuat tenaga supaya kita mendapatkan hikmah dari puasa yang kita lakukan. Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim As'ari pernah menuliskan tentang puasa Ramadan dan kelonggaran berbuka, dan pada tulisan itu beliau menerangkan tentang hikmah puasa. Yang pertama di antara yang beliau tuliskan adalah dengan berpuasa maka kita semua membiasakan berlapar-lapar. Karena lapar itu, kata Hadratus Syekh, dapat menumbuhkan dan menguatkan akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia. Sehingga puasa ini, dari apa yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh, kita memahami bahwa lagi-lagi adab menjadi prioritas dari ibadah yang kita lakukan. Lagi-lagi perubahan karakter menjadi yang lebih baik, menjadi yang diharapkan. Sehingga kalau kita melihat adabul alim wal muta'allim, Hadratus Syekh memberikan gambaran tentang proporsi ilmu dengan adab. Beliau mengutip apa yang didawuhkan oleh Imamuna Ruwaim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Imamuna Ruwaim mengajarkan bahwa proporsi adab itu harus lebih baik, harus lebih banyak, harus lebih tinggi dibanding proporsi ilmu kita. Ini bukan untuk mengajak bodoh. Ini bukan untuk mengajak untuk tidak semangat belajar. Ini bukan untuk mengajak kita bermalas-malasan dalam thalabul ilmi, tidak. Tetapi ini justru menjadikan beban orientasi kita sebagai santri tidak hanya ilmu, tidak hanya ingin menjadi orang yang pintar, tidak hanya ingin mendapatkan nilai dan nilai, tapi jauh dari ilmu itu kita juga mementingkan adab kita. Kita juga mementingkan perubahan perilaku kita, perubahan karakter kita. Semakin tinggi ilmu yang kita dapatkan, mestinya kita imbangi dengan semakin tinggi akhlak, adab dan karakter yang kita miliki. Sehingga Imamuna Ruwaim tadi mengingatkan bahwa proporsi ilmu dengan adab sebagaimana beliau gambarkan seperti proporsi garam dengan adonan. Tentu adonan itu lebih banyak
lebih dominan dibanding garamnya, sehingga berpuasa ini marilah kita jadikan momentum untuk menaikkan adab kita, momentum untuk menaikkan karakter kita, dan diantaranya itu dilatih dengan merasakan lapar. Hadirin jamaah salat Jumu'ah rahimakumullah. Tetapi Hadratus saya melanjutkan dawuhnya. Beliau berkata, tetapi di antara kita banyak orang yang salah, lalu mengganti siang menjadi malam, di mana perut diisi sepadat-padatnya, dipenuhi lebih dari isinya, maka tumbuhlah satu sifat yang tidak baik, yaitu lekas marah. Hadratus saya dalam tulisan ini mengingatkan betapa bahayanya over dalam berbuka. Betapa bahayanya kita berlebih-lebihan dalam berbuka, sehingga karena perilaku israf itu, perilaku over itu, maka ada efek negatif yang dikatakan Hadratus saya tadi sebagai memicu pribadi yang lekas marah, pribadi yang emosional, dan tentu ini sangat membahayakan kehidupan kita, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Sehingga para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan guidance bahwa puasa ini menghantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin, maka di antara indikator muttaqin itu adalah tidak lekas marah. Indikator muttaqin itu adalah pribadi yang mampu mengendalikan emosinya, mampu menahan amarahnya, yang mana kita dapat jumpai dalam salah satu firman Allah ketika menghambarkan siapa al-muttaqin itu. Allah Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara pribadi muttaqin itu adalah al-kadhiminal ghaidha, orang yang andaikan mau meluapkan emosinya, dia mampu meluapkan emosinya, tetapi dia tidak mau mengumbar, tapi dia lebih memilih mengontrol emosinya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mau membukakan pintu maaf kepada orang lain. Dan hari-hari ini kita membutuhkan dua sikap, dua sifat, dua karakter yang hebat ini. Betapa banyak kita jumpai kasus-kasus yang berawal dari emosi yang tidak terkontrol, bahkan tidak jarang berakhir dari kematian akibat dari emosi yang tidak terkontrol. Sehingga kita sebagai santri Tebuireng, kita sebagai thalabatul ilmi, maka Ramadan ini marilah kita ambil spiritnya, di antaranya membentuk pribadi kita yang tidak lekas marah, pribadi yang mudah memaafkan, pribadi yang baik kepada siapapun, di antaranya dengan mengontrol porsi berbuka kita, di antaranya mengontrol nafsu kita untuk tidak over, tidak israf dalam menikmati hidangan berbuka, bahkan sampai mengisi perut melebihi kapasitasnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah salat Jumu'ah rahimakumullah. Yang kedua, kata Hadratus Syekh, hikmah berpuasa itu adalah memberi perasaan kepada orang yang kaya agar dapat merasakan betapakah penanggungan saudara-saudara yang miskin, yang seringkali ia tidak dapat merasakan makanan. Sehingga ketika si kaya merasakan sakitnya lapar, sakitnya dahaga, maka terbesit, muncul keinginan untuk berbagi. Dan lagi-lagi ini memang sesuai dengan karakter muttaqin, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang semangat hidupnya adalah memberi, semangat hidupnya adalah berbagi, bukan untuk memperkaya diri sendiri,
dan tentu ini juga menjadi kebutuhan yang besar di era ini, kebutuhan yang mendesak untuk menjadikan bangsa kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana tidak, andaikan seluruh rakyat Indonesia memiliki semangat memberi, yunfiqun, maka negara ini tentu tidak akan kehilangan sumber daya alamnya. Maka negara ini tidak akan kehilangan kekayaannya yang masuk ke kantong-kantong pribadi. Tapi bagaimana para pengelola negara ini mampu mentasarrufkan sumber daya alam yang ada untuk dibagikan. Dan memang sudah menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun wa alamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa qala aidan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amihi wa ifdhalih. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah inna nas'aluka an tuyassir lana umurana kullaha umura dunyana wa ukhrana la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka an tataqabbala siyamana wa qira'atana wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin aina ma kanu ya rabbal alamin. Ya jabbar ya qahhar ya dzal batshi syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.